Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Intan Sri Mulia NIM 118, dan rekan saya, Yoga Faturosak NIM 151. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sri Mulia. Saya akan memaparkan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 5 pokok pembahasan. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Kelima, tantangan dan revitalisasi pendidikan. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah faktor internal dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang sangat prihatin dengan melihat kondisi real yang dialami umat Islam pada saat itu. Ada 3 penyakit kronis umat Islam pada saat itu, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Salah satu upaya dalam rangka memutuskan hal tersebut yaitu dengan pencerdasan. Pencerdasan ini hanya bisa dilakukan dengan jalan pendidikan. Akibat ketidakcerdasan dalam arti yang seluas-luasnya, sikap dan perilaku keberagaman umat Islam pada saat itu belum rasional. Akibatnya, keberagaman tidak rasional tersebut menyebabkan banyak ajaran Islam yang dicampur adukan dengan tahayul, bid'ah, khurafat, serta tumbuh suburnya sikap taklid. Semuanya itu telah menggiring umat Islam kepada kondisi kehilangan semangat hidup. Nah, kondisi sosial umat Islam seperti ini dimanfaatkan oleh penjajah kolonial Belanda dan fasisme Jepang agar Nusantara tetap berada di cengkramannya. Menurut Muhti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda sehingga Muhammadiyah mempelopori pembaharuan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Dalam sekolah Belanda, murid tidak diperkenalkan pendidikan Islam sehingga menjadikan cara berpikir dan tingkah laku mereka banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para tokoh bertekad untuk memperbaharui pendidikan bagi umat Islam. Pembaharuan yang dimaksud ini meliputi 2 segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik. Segi cita-cita adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, alim, luas pandangan, paham terhadap masalah keduniaan, cakap, serta bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam. Sedangkan dari segi teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan modern. Kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu merupakan seorang muslim yang memiliki keteguhan iman, ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan 2 tindakan sekaligus, yaitu memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum ini sama-sama diajarkan. Ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menuju pola pemikiran yang dinamis. Dalam hal ini, tampak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mencoba melakukan perubahan pembaharuan pendidikan agar tidak statis, namun harus berpikir kritis dan dinamis, sehingga umat Islam bisa keluar dari pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan Jepang.
Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan pembaharuan ini dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren, dengan pendidikan barat yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga baik kedua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dan kesemuanya itu terbentuk dalam cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Orientasi pembaharuan di bidang pendidikan ini menjadi prioritas utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik lulusan Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jiwa tauhid yang murni. Kedua, beribadah hanya kepada Allah. Ketiga, berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. Keempat, memiliki akhlak yang mulia. Kelima, berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. Keenam, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Model pendidikan Muhammadiyah ini didasarkan pada nilai-nilai tertentu, yaitu yang pertama, pendidikan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sepanjang masa. Kedua, pendidikan Muhammadiyah ini ikhlas dan inspiratif dalam ikhtiar menjalankan tujuan pendidikan. Ketiga, pendidikan Muhammadiyah menerapkan prinsip musyawarah dan kerjasama dengan tetap memelihara sikap kritis. Keempat, pendidikan Muhammadiyah selalu memelihara dan menghidupkan prinsip inovasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kelima, pendidikan Muhammadiyah memiliki kultur atau budaya yang memihak pada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan melakukan proses-proses yang kreatif. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Ada pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan peserta dakwahnya dengan menanamkan hasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Secara umum dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap dipertahankan sampai saat dimasukkannya mata pelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan yang bisa disingkat AIK di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah. Yang selanjutnya, secara teoritik ada 3 alasan mengapa AIK itu perlu diajarkan. Yang pertama, mempelajari AIK pada dasarnya agar menjadi bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern. Yang kedua, memperkenalkan alam pikiran tajwid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. Yang ketiga, perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Hal tersebut sebagai salah satu upaya Muhammadiyah agar setiap individu senantiasa menyadari bahwa ia diciptakan oleh Allah semata untuk berbakti kepadanya. Usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. Yang slide selanjutnya, tantangan dan revitalisasi pendidikan. Yang pertama, problem ideologis. Salah satu penyebab mendasar mengenai problem ideologis ini adalah penekanan aspek profesionalitas pada saat penerimaan tenaga pendidik dan pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua, ada problem paradigmatik. Program ini sesungguhnya muncul akibat kegagalan para pimpinan amal usaha pendidikan dalam menafsirkan serta memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang ketiga, problem profesionalisme manajemen. Sebagaimana diketahui bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah umumnya lahir, tumbuh dan berkembang dari bawah seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah yang didukung oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, problem pengembangan pendidikan. Problem ini sesungguhnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola. Dalam hal ini
tunjukkan kepada pihak penyelenggara, yakni persyarikatan, khususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kira cukup presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.